Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat datang dalam kegiatan webinar dari Komunitas Belajar SLB Negeri 1 Badung. Selamat siang juga kepada Ibu Kepala Sekolah selaku narasumber pada kegiatan webinar hari ini, yaitu tentang supervisi akademik menggunakan pendekatan coaching. Baik, kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Salmawati yang sudah ikut berkenan bergabung dalam kegiatan kami di Komunitas Belajar SLB Negeri 1 Badung, Provinsi Bali. Swastiastu, Rahayu siang Pak Kabid. Nggih. Nggih. Nggih Pak Kabid. Baik Bapak Ibu, kegiatan webinar pada hari ini yaitu tentang supervisi akademik dengan pendekatan coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Ninyoman Swastarini STMPD. Untuk pemaparan materi kita sepakati selama 40 menit dan 20 menit selanjutnya kita akan menggunakan ruang ini sebagai ruang diskusi, sebagai bentuk kolaborasi kita. Jika Bapak Ibu Guru memiliki hambatan atau masalah atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah, nanti kita persilakan, dan di akhir kegiatan kita akan mengadakan refleksi melalui Padlet. Jadi Bapak Ibu Guru yang mengikuti sesi webinar pada siang hari ini bisa menuliskan refleksinya pada link Padlet yang akan kami sampaikan melalui kolom chat di akhir kegiatan. Baik, sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah, apakah sudah siap Ibu untuk men-share materi? Baik, sepertinya masih belum bagus sinyalnya. Sebelum kepada Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada rekan-rekan yang ada hal yang ingin ditanyakan? Oh iya, Ibu sudah ready ya Bu? Sudah. Oke, siap. Baik, waktu dan disilakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya awali dulu dengan puja pengastungkara Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, bahwa pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga apa yang kita akan sampaikan dalam kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan proses pembelajaran kita dan juga berujung pada hasil belajar peserta didik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya ke materi kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saat ini ada lomba, itu apresiasi guru dan tenaga kependidikan dari Kementerian, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, itu yang bisa Bapak Ibu Guru
dan tenaga kependidikan ikuti. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru juga yang ingin itu berbagi praktek baiknya, kemudian mengikut sertakan praktek baik mengajar selama ini ya untuk mengikuti kegiatan apresiasi guru tersebut. Kemudian ada berita gembira juga Bapak Ibu, minggu depan beberapa teman kita, guru penggerak angkatan 6, itu ada 4 orang yang terpilih dari Dirjen GTK juga untuk pembuatan video pembelajaran. Jadi ada 4 orang dari teman-teman kita yang akan di syuting, itu divideokan kegiatan pembelajarannya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru yang lain juga untuk bisa mensupport teman-teman kita sehingga nantinya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena video-video pembelajaran itu nantinya akan diupload juga Pak Ibu di PMM ya. Itu akan memberikan akan menjadi praktek baik yang bisa dilihat oleh semua guru di Indonesia. Selamat siang dan selamat bergabung juga saya ucapkan kepada beberapa teman, beberapa guru mungkin yang juga ikut di webinar kami hari ini. Ada Bapak Agung Hendratno mungkin yang sepertinya perlu kita berkenalan dulu. Selamat siang Pak, salam kenal. Selamat siang Bu, saya Agung dari Solo Bu. Senang sekali kita bisa sama-sama berbagi di sini Pak. Baik, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu guru mungkin yang di luar Bali, di luar dari sekolah kami, SLB 1 Badung yang ikut webinar kami hari ini. Jadi webinar kami hari ini itu akan membahas mengenai supervisi akademik melalui pendekatan coaching. Izin Ibu, mungkin bisa share screen terlebih dahulu. Iya, baik. Apakah sudah kelihatan, Bu Ayu? Sudah Ibu. Sudah. Iya. Baik, jadi topik kita di webinar kali ini adalah mengenai supervisi akademik melalui pendekatan coaching. Nah, tujuan kita melaksanakan supervisi itu adalah memastikan perkembangan sekolah meningkatkan prestasi peserta didik dan meningkatkan kapasitas guru. Jadi supervisi akademik bertujuan untuk membantu menggali potensi dalam upaya pengembangan. Dalam hal ini yang disupervisi adalah guru, yang artinya diharapkan Bapak Ibu guru semua nanti mampu mengembangkan diri dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan pembelajaran itu adalah nanti hasil belajar dari peserta didik kita. Jadi supervisi dari saya itu akan saya lakukan untuk memastikan apakah Bapak Ibu guru sudah melaksanakan proses pembelajaran dan kemudian apakah hasilnya sudah bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Nah, bagaimana kegiatan supervisi itu bisa berjalan? Apakah tercipta suasana yang nyaman atau malah jantung seorang guru berdegup kencang atau rasanya ingin ke kamar kecil terus? Apakah ada di antara Bapak Ibu guru yang selama ini merasakan suasana seperti itu? Wah, akan disupervisi nih. Ketika misalnya kepala sekolah mulai membagikan jadwal supervisi.
pasti akan ada rasa-rasa tidak nyaman gitu ya Bapak Ibu nggih. Wah, kapan ini supervisinya berjalan? Kapan ini saya akan dilihat kegiatan pembelajarannya? Pasti ada di antara Bapak Ibu yang merasakan hal-hal seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu. Nah, sebaiknya memang perlu pendekatan agar supervisi menjadi suasana yang hangat dan nyaman sehingga guru dapat benar-benar mengembangkan dirinya, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan tanpa menghakimi apakah benar atau salah. Kemudian, apa itu pendekatan coaching? Jadi, menurut Stones, coaching adalah proses di mana individu mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri secara profesional. Kemudian, coaching juga dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mendorong, yaitu sebuah proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Seseorang yang menerima pendampingan diharapkan dapat mengeksplor dirinya secara bertahap, sehingga tujuan yang diharapkan dapat ditetapkan. Terima kasih. Ya. Kemudian kepala sekolah, apa sih peran kepala sekolah ketika melaksanakan supervisi dengan pendekatan coaching? Itu jadi kepala sekolah berperan menjadi coach bagi para guru dan juga tenaga kependidikan di sekolah. Sedangkan guru dapat berperan sebagai coach bagi peserta didiknya. Nah, bagaimana pendekatan coaching yang akan saya lakukan itu berjalan? Jadi, pendekatan coaching itu akan kita jalankan dengan alur tirta. Tirta itu dapat dimaknai sebagai air, sehingga proses coaching diharapkan dapat menyejukkan dan perbincangannya mengalir. Jadi, tirta itu merupakan sebuah akronim gitu ya, dari T itu tujuan. Jadi dalam pelaksanaan coaching harus mampu mengakomodir tujuan dari proses coaching itu sendiri. Tentu tujuannya adalah mengeksplor kembali kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat juga menggali kemampuan murid dalam belajar sehingga tujuan belajar bisa tercapai. Nah, kemudian identifikasi. Permasalahan yang dialami harus bisa ditemukan dengan tepat. Kemudian rencana aksi. Guru sebagai kunci yang sedang melakukan coaching dengan kepala sekolah dapat merencanakan rencana yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Jadi dalam melaksanakan rencana aksi itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh alur tirta. Jadi tujuan, apa topik atau agenda percakapan kita kali ini. Kemudian kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu nggih, nanti percakapan yang akan kita lakukan ketika nanti saya melaksanakan supervisi kepada Bapak Ibu dengan metode coaching ini. Jadi kita akan tetapkan tujuan, jadi tujuan percakapan kita itu apa, kemudian apa yang ingin Bapak Ibu guru dapatkan dari percakapan ini, kemudian identifikasi situasi yang Bapak atau Ibu hadapi sekarang seperti apa, kemudian apa yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Demikian. Kemudian dari rencana aksi, adakah gagasan untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian apa saja yang harus disiapkan, kemudian
tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu memastikan rencana ini bisa berjalan? Kemudian siapa-siapa saja yang kita perlu mintai untuk memberikan dukungan ataupun bantuan. Nah, jadi singkatnya, melalui kegiatan supervisi yang akan dilakukan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru untuk merancang proses belajar yang berpusat kepada murid. Kemudian melalui kegiatan supervisi, kepala sekolah juga diharapkan dapat memberikan umpan balik terhadap rencana belajar sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Kemudian kepala sekolah menyediakan dukungan agar guru dapat fokus dalam melakukan pembelajaran kepada murid. Nah, menyimak jadi proses perjalanan supervisi dengan strategi coaching, bagaimana? Apakah Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk disupervisi? Saya siap, Bu, di coaching, bukan di supervisi. Oh, Siap di coaching aja, belum berani di supervisi. disupervisi dengan metode coaching. Belum berani. Coaching dulu, Bu. Oh, coaching dulu, baik. Ayo, berarti sudah siap Bu Wiran. Nanti di kelas keterampilan berarti ya, Bu. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Saya juga ingin di coaching seperti kata Bu Wiran di kelas vokasi khususnya karena di kelas saya dengan keanekaragaman peserta didiknya di kelas keterampilan butuh coaching dari Ibu apakah pembelajaran yang sudah saya terapkan atau bagaimana nantinya pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari sekolah ini untuk pembelajaran bagi peserta didik apakah sudah sesuai atau belum, butuh juga coaching dari Ibu di kelas keterampilan. Terima kasih. Baik, sudah ada 2 guru yang siap. Nanti kita tentukan jadwalnya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin saya butuh 1 orang lagi. Dari pembelajaran tentang di kelas bukan di kelas keterampilan. Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin di coaching untuk meningkatkan hasil belajar murid, kemudian memperbaiki juga proses pembelajarannya. Bu Ari ngangkat tangan, Bu. Oh ya, baik Bu Ari. Terima kasih Bu, izin. Kebetulan saya di kelas 10 dan ada IKM, mungkin saya juga butuh di coaching dan diberikan masukan Bu terkait IKM yang kita lakukan selama ini, baik berupa proses pembelajarannya sampai ke P5 Ibu. Oh iya Terima baik. kasih. Oh iya Bu Ari itu adalah mengampu kelas 10. Ya, kelas berapa Bu Ari? 10 Bu. Kelas 10 ya, berarti sebagai yang pertama kali kelas yang di tahun kedua ya menerapkan IKM. Baik, jadi sudah ada 3 Bapak Ibu guru yang siap untuk di coaching. Berarti kita akan tentukan jadwalnya. Sesi ini akan saya akhiri. Kemudian apakah sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin kita buka sesi ini selain menanyakan Bapak Ibu yang siap untuk Ibu supervisi melalui pendekatan coaching,
kita masih punya waktu sebelum ke refleksi itu ada sekitar 30 menitan, Ibu. 30 menitan, 20 menitan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan karena kegiatan komunitas belajar ini selain kita juga membahas sebuah tema dalam sebuah webinar di hari-hari tertentu yang kita jadwalkan di hari Rabu, kita juga bisa saling bertanya jawab atau berdiskusi semacam itu, Bu. Atau tidak menutup kemungkinan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan di luar komunitas sekolah, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan dan bisa ditanggapi oleh Ibu langsung atau bisa juga ditanggapi oleh rekan guru yang lain. Kami persilahkan. Ya, baik, dipersilahkan untuk Bapak Ibu guru. Baik, Bu Tasya silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya menyangkut lebih kepada prosedurnya itu gimana Bu Rini, kan kalau misalnya kita berangkat pada supervisi akademik itu dalam proses coaching itu ada 3 tahap ya, ada pra-observasi, pra-supervisi, supervisinya, observasi, lalu terakhirnya adalah pasca supervisi di mana kita akan melakukan coachingnya itu di pasca supervisinya itu. Nah, nanti ketika pra supervisinya itu kan teknisnya seperti apa sebelum kita Ibu akan melakukan supervisi kepada guru. Terima kasih Bu. Baik, jadi Bu Tasya ingin mengetahui langkah sebelum dilaksanakan supervisi seperti itu ya. Nah, nanti akan kita tentukan dulu jadwalnya. Jadi kita akan mulai nanti karena ini pendekatannya coaching ya, berarti saya akan hanya dijadwalkan waktunya. Nah, nanti akan kita mulai dari ketika saya jalan-jalan ke kelas. Nah, jadi saya akan lakukan sesuai jadwal yang sudah saya tentukan. Nanti saya akan lihat proses pembelajaran Bapak Ibu secara langsung saja. Nah, di sana kita akan berbicara sesuai dengan alur tadi, alur tirta. Seperti itu. Jadi jadwal dulu Bapak Ibu nih. Jadwal dulu yang akan saya sampaikan kapan waktunya. Jadi silahkan Bapak Ibu bersiap. Tentu sebelum ini kan sudah supervisi proses Bapak Ibu ya. Ketika coaching itu berarti sudah supervisi proses. Tentu Bapak Ibu guru kan sudah membuat juga tentang perencanaan pembelajaran. Tolong disiapkan. Seperti itu. Seperti itu Bu Tasya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menanyakan terkait dengan kegiatan supervisi nanti yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Mungkin atau ada hal-hal lain, selain supervisi, tidak. Menurut kemungkinan apakah ada masalah tentang dalam pembelajaran di kelas, kemudian mungkin ingin secara langsung nanti mengatakan, oh ya sepertinya tawaran di awal oleh Ibu Kepala Sekolah tadi ketika Direktorat GTK membuka kesempatan kita untuk berbagi praktik baik, mungkin mau mulainya dari mana, seperti apa gitu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Bu Ari, apakah sudah siap? Bagaimana Bu Ari? Izin Ibu dan Bu Ayu, tembakannya langsung ya. Untuk praktik baik sebenarnya itu sudah ada di PMM, itu bisa di-upload di sana. Untuk tips-tips dari praktek baik itu sebenarnya adalah bagaimana atau apa yang sudah kita lakukan di kelas itu tidak selalu menuntut hasil yang sukses, akan tetapi proses yang diutamakan. Kemudian baik situasi kelas dan keterangan dari suasana kelas itu memang wajib kita munculkan di praktek baik itu. Mungkin itu saja yang bisa yang bagikan kemarin ketika mendapatkan materi
sebagai narasumber praktik baik seperti itu, Bu Ayu dan Ibu Kepala Sekolah, mungkin teman-teman bisa membuat membuat video bagaimana proses pembelajaran ketika di kelas yang merupakan bisa digunakan sebagai praktik baik untuk di share untuk teman-teman ataupun di platform PMM seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan Ibu. Sebelum saya ini ada pertanyaan mungkin dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Rini, Bu Ayu atas kesempatannya. Ini saya terus terang tidak memahami betul apa itu supervisi cara coaching ya. Kalau pengertian coaching itu apa ya pengertiannya? Artinya pelatihan gitu ya. Gimana pengertian coaching itu saya tidak untuk supervisi itu. Jadi kayak tadi Bu Tasya menanyakan bagaimana istilahnya prosedurnya seperti itu. Jadi mohon dijelaskan Ibu mengenai apa itu pengertian dari supervisi cara coaching itu gitu. Karena saya terus terang belum paham ini. Karena tadi cuman dijelaskan tentang alutirta itu cuman kepada tujuan saja, tetapi bagaimana prosesnya itu supaya kami juga tahu seperti itu, Bu. Yang kedua, apakah yang siap untuk di coaching itu saja yang Ibu akan supervisi? Jadi saya belum siap untuk di coaching, artinya saya nggak di supervisi itu jadinya ya Bu ya. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Baik Pak Agus. Jadi jangan khawatir gitu. Nanti semua akan saya supervisi. Cuman kita akan dengan metode coaching ini kita akan terapkan dulu di 3 orang niki dulu ya Pak Agus ya. Nah jadi coaching itu adalah tindakan untuk membantu seseorang berubah menjadi lebih baik agar mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan, seperti itu. Nah, jadi hanya prosesnya mungkin nanti akan saya berusaha melakukan percakapan dengan Bapak Ibu guru itu secara supaya nyaman situasinya. Jadi saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali permasalahan dari Bapak Ibu, kemudian mencari penyelesaiannya dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi seperti itu. Cukup jelas nggak Pak Agus? Nanti tentu semua guru akan saya supervisi Bapak Ibu ya. Cuma nanti karena waktu kita memang terbatas, jadi tentu akan bergiliran. Kita akan tetapkan jadwalnya dulu. Jadi untuk sementara 1 minggu ke depan mungkin kita akan supervisi dengan metode coaching untuk 3 orang teman itu dulu. Tentu semua nanti akan mengalir prosesnya, kemudian nanti semua guru akan mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga semua guru nanti akan dapat terbantukan gitu ketika ada masalah-masalah atau masalah-masalah mengenai proses pembelajaran, mengenai media pembelajaran, mengenai apapun masalah mereka ketika di kelas nantinya. Seperti itu Pak Agus, jelas nggih? Nggih Bu, sukses semua Bu. Selain Pak Agus, mungkin ada yang ingin menambahkan
Atau boleh saya tambahkan terlebih dahulu ya Bu, izin? Iya, silahkan Bu Ayu. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman lain ya, boleh Bu Ayu. Ya, baik. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Aku tertekan. Dim. Pak Putu. Halo? Ya, itu, ya, oke. Oke. Terkait dengan baik Bapak Ibu, saya sedikit ada kendala di sinyal karena pindah ruangan. Baik, terkait dengan supervisi akademik yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, supervisi akademik ini kan adalah kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh Ibu. Nah, kenapa tadi di slide-nya Ibu mengatakan setiap mendengar kata supervisi kita pasti ingin akan tampil yang terbaik karena itu merupakan bagian dari penilaian kinerja kita sebagai guru dalam 1 tahun gitu. Akan berpengaruh juga nanti dalam nilai PKG kita gitu. Kemudian namun pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan kesempatan kita untuk melakukan pola supervisi yang lebih hangat dengan pendekatan coaching. Nah, pendekatan coaching itu akan dilaksanakan setelah beliau mengadakan supervisi di kelas terlebih dahulu. Jadi pendekatan coaching ini akan dilakukan setelah beliau datang ke kelas kita. Kemudian tadi disepakati ada 3 guru yang sudah siap untuk di supervisi, begitu ya. Jadi nanti pasca dari supervisi di kelas itu nanti akan ada beberapa tahap. Mungkin setelah kegiatan webinar kali ini, 3 dari teman kita yang sudah siap untuk disupervisi akan bisa secara langsung itu mengadakan semacam pra-coaching atau kegiatan sebelum nanti Ibu bersedia datang ke kelas menyesuaikan dengan jadwal yang disepakati. Nah, setelah kegiatan itu, setelah adanya bahasan di pra-observasi, kemudian Ibu Kepala Sekolah datang ke kelasnya tadi, Bu Utari, Bu Wiran, dan Bu Ari. Kemudian setelah itu akan ada pasca observasi. Jadi coachingnya tuh akan ada 3 tahap gitu, Bapak Ibu. Masih yang masih bingung bisa kita melakukan diskusi lagi pada jadwal kombel kita di minggu depan gitu. Sambil berjalan ya Bapak Ibu, karena saya yakin di kelas kita di sekolah ini, apalagi dalam keadaan anak yang begitu banyak, saya yakin, saya berharapnya sih kita baik-baik saja gitu, tapi saya yakin mencari kata baik-baik saja itu tentu cukup sulit, jadi tidak mudah gitu. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari rekan yang lain, dipersilakan. Ibu Kepala, apakah masih bagus sinyalnya, Bu? Oke, sepertinya masih belum. Baik, terkait itu Bapak Ibu, adakah hal-hal yang mungkin kita bahas dalam kegiatan kali ini, Bu Emi? Mungkin ada tambahan? Mungkin semua masih berpikiran di slide Ibu yang kedua itu, Bu Ayu. Jadi semuanya mendengar kata supervisi itu kan sepertinya mungkin menyeramkan gitu kan, hidup gitu. Jadi kita ini saja, mungkin bisa, karena dulu juga mungkin pernah dengan kepala sekolah sebelumnya saling berbagi saja apa yang hal-hal yang mungkin secara administratif perlu dipersiapkan, karena memang dari mendengar tahapan dari coaching
supervisi akademik dengan pendekatan coaching ini tentunya sebelum dilaksanakan atau ibu kepala sekolah mengunjungi kita di kelas pasti ada pra observasinya gitu. Jadi di sanalah kita secara rileks gitu ya menjelaskan kepada ibu kepala sekolah apa permasalahan kita di kelas. Jadi nantinya dalam tanda kutip kita bisa curhat lah gitu. Kita bisa lebih enjoy agar tidak terlalu tegang dengan bahasa supervisi dan saya harap juga dengan pendekatan coaching yang sudah dijelaskan oleh Bu Rini tadi, teman-teman bisa memahaminya bersama atau mungkin kita melihat dulu seperti yang dibilang Bu Ayu tadi, kita melihat dulu teman-teman yang akan di-coaching terlebih dahulu gitu, dikunjungi dalam tanda kutip terlebih dahulu, kita bisa tanya-tanya nih sama mereka bagaimana gitu. Kalau yang ditanya misalnya yang giliran 1 Bu Ari gitu, aduh tegang, masih tegang gitu misalnya kan, masih nih kita tegang nanti yang lain kan. Kemudian kita lihat teman yang kedua, Bu Wiran misalnya gitu, enggak udah lebih tenang gitu misalnya. Oh berarti pasti yang lain nanti akan santai juga gitu. Apalagi nanti setelah yang ketiga, keempat, ya semogalah bisa membagikan pengalaman-pengalamannya sehingga teman-teman yang lain lagi tidak takut mendengar kata, oh besok kita disupervisi kepala sekolah gitu, biar tidak ada perasaan takut seperti itu gitu. Kita di sini ini aja teman-teman, jika memang teman-teman yang lain masih memiliki perasaan seperti itu, mungkin bisa diungkapkan, "Aduh Bu, saya ininya begini," gitu, "nanti boleh nggak saya minta waktunya berdua aja atau bagaimana?" Atau di sinilah mungkin bisa kita sampaikan. Jadi nanti Ibu Rini sebagai kepala sekolah juga mendengar apa istilahnya, masukan-masukan dari kita. Begitupun juga dengan teman-teman yang lain. Oh jadi seperti itu gitu. Mungkin seperti itu Bu Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emi. Iya betul sekali Bu Emi. Seperti yang di awal tadi kan Ibu sudah menanyakan, nah kira-kira nih ada nggak Bapak Ibu yang sudah siap disupervisi? Nah tadi Bu Utari kan sempat mengungkapkan tuh, Bu saya ingin dong dilihat gitu. Saya ingin dong dikunjungi ketika saya mengajar di keterampilan. Supaya bisa melihat situasi seperti apa sih yang Bu Utari selama ini alami di keterampilan tata boga ketika jam keterampilan yaitu di hari Rabu, Kamis dan Jumat, dari Rabu jam terakhir gitu. Apakah ada tentu ketika ada hal yang menjadi pemantik seperti itu sehingga ada tawaran seperti itu dari guru kita. Karena saya seperti Bu Utari tadi bilang apa ya kalau tidak salah kesenjangan antara kompetensi anak mungkin dari SMP sampai SMA atau dari berbagai macam ketunaan sehingga ada hal-hal yang belum bisa untuk mengantarkan anak ini pada tujuan pembelajaran yang disepakati gitu atau yang diinginkan gitu. Sehingga hal-hal itulah yang bisa menjadi salah satu bagi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari yang sebelumnya dan setelah melaksanakan supervisi. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa seperti zaman dulu bahwa waduh supervisi atasan nih atau dilihat pengawas datang nih yang ada tegang, kemudian yang dipikirin pertama RPP-nya cocok nggak ya nanti ya, aduh gimana ya mengkondisikan siswa. Supervisi akademik melalui pendekatan coaching itu tidak seperti itu. Jadi semuanya mengalir apa adanya. Jika memang istilahnya kegiatan di awal belum juga berhasil, pasca coaching kita akan menggali lagi nih kemampuan-kemampuan, ide-ide, gagasan-gagasan yang lain yang bisa kita gali dari si coach atau dalam hal ini yang sebagai coach adalah gurunya dan Ibu Rini sebagai kepala sekolah sebagai coachnya begitu. Mungkin ada lagi ya silakan Bu Tasya. Tadi terpantik untuk memberikan masukan Bu Ayu. Karena kan sebenarnya kalau supervisi akademik berbasis coaching itu lebih ke by request ya. Jadi sebenarnya by request gurunya itu apakah apa yang dia bisa
apa yang dia bisa gali gitu kan ya, apa yang dia ingin harapkan. Jadi saya takutnya kita fokus pada RPP gitu. Padahal mungkin si requestnya guru itu, Bu, tolong saya mau lihat dari kegiatan awalnya saja ketika saya melakukan pembukaan. Bu, saya ingin fokus pada penggunaan media pembelajaran. Gitu. Jadi saya takutnya jadi jatuhnya ke situ. Mungkin yang dulu tuh kita fokusnya RPP disesuaikan dengan yang dilakukan sama nggak gitu kan ya. Tapi sebenarnya supervisi akademik dalam coaching itu apa? Kita maunya dilihatnya apa? Apakah pembelajaran diferensiasinya, apakah kita ketika memberikan ice breaking-nya gitu misalnya ya, apa kita ketika memberikan evaluasinya, itu yang makanya pentingnya pra-observasi sebelum supervisi, itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tasya. Nah, Bapak Ibu sepertinya sudah semakin kuat ya makna dari supervisi dengan pendekatan coaching tadi setelah diterangkan oleh beberapa rekan-rekan bahwa Bapak Ibu guru ini bebas, sehingga tadi ada pertanyaan, ada nih yang mau Bu Utari langsung Bu Tari, Bu Wiran, bahkan mungkin Bu Ari, jadi udah tahu nih, aduh saya nih pengen nih dilihat nih, pengen nih di supervisi nih, atau pengen Ibu kepala sekolah tahu bahwa saya ini ada masalah di sini gitu. Jadi apakah nanti setelah dari pra-observasi dulu, kemudian Ibu Kepala Sekolah datang ke kelas vokasi, dan setelah itu akan mengadakan pendekatan coaching lebih dekat lagi dengan guru yang tadinya istilahnya bahasanya zaman sekarang tuh, aduh Pak saya ingin curhat nih, atau Bu saya ingin curhat gitu. Mungkin itu bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Kira-kira? Ya Bu? Akan Baik. dokter membuka praktek terus ini Bu. Ya baik, jadi memang seperti yang yang sempat disampaikan tadi Bu Tasya ya, jadi memang supervisi dengan pendekatan coaching itu by request. Jadi ada permintaan dari gurunya sendiri ingin dilihat bagian apanya. Nah, jadi sudah seperti yang tadi sudah ketika saya tawarkan kepada Bapak Ibu guru, siapa nih yang pingin di coaching gitu kan, dilihat proses pembelajarannya. Jadi sudah disampaikan tadi juga oleh Bu Utari, jadi sudah terjawab ya, jadi semuanya artinya mereka memang sudah by request. Jadi teman-teman yang lain pun nanti kalau misalnya proses coaching untuk 3 teman kita sudah berjalan, tentu kita akan lakukan juga ke teman-teman yang lain. Mungkin tidak hanya di prosesnya, mungkin bisa di RPP-nya, mungkin di perencanaannya, ataukah ketika mereka melakukan asesmen mungkin. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu mungkin kira-kira Bu Ayu. Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, adakah masih hal yang mengganjal? Jadi baik, dari beberapa sudah masukan, kemudian ya diskusi-diskusi kita dengan beberapa teman juga memberikan memberikan pendapat mereka tentang coaching itu sendiri. Karena istilah coaching juga terus terang kita baru ya Bapak Ibu nih semuanya, jadi kita akan belajar bersama-sama. Nah, jadi bagaimana supaya kegiatan supervisi itu berjalan dengan nyaman, tidak ada perasaan takut begitu, dan nanti hasilnya tentu tercapai, gitu kan ya. Bukan tidak melulu mencari kesalahan gitu, kita akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap segala proses pembelajaran di kelas. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan jalani dulu. Oke. Baik, demikian mungkin Bu Ayu. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya mungkin secara jadwal atau webinar waktu 60 menit itu tidak cukup ya untuk mengakomodir semua permasalahan, hambatan atau ruang diskusi kita. Namun mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan menambah lagi waktu kita untuk berdiskusi dalam sesi komunitas belajar SLB Negeri 1 Badung. Baik, tadi di kolom, silakan Ibu Gusti. Baik, mungkin saya sedikit saja
hampir kelewat. Mungkin dari pembelajaran yang lain mungkin sudah disampaikan. Sebelumnya terima kasih waktunya, izin Bu Kepala Sekolah. Mungkin yang saya pengen tanyakan sedikit saja mengenai supervisi P5. Mungkin di sini yang sudah melaksanakan IKM, karena pelaksanaannya kan tidak selalu di kelas. Nah, berarti tersebar di berbagai tempat. Mungkin teknisnya juga bisa saya tanyakan seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Baik, jadi saya pertegas lagi pertanyaannya Pak Gusti, apakah juga nanti supervisi bisa dilaksanakan ketika pelaksanaan P5 yang kegiatannya tidak di dalam kelas? Seperti itu Pak Gusti nggih? Iya Bu. Nggih. Baik, jadi kegiatan itu juga akan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Tentu itu seperti yang Bu Tasya bilang tadi ya, proses supervisi dengan strategi coaching itu adalah bisa berupa by request, jadi permintaan. Silahkan Bapak Ibu guru yang melaksanakan pembelajaran praktek P5 itu kemudian pelaksanaannya di luar kelas, mengajukan keinginan juga untuk di coaching, saya siap. Tempatnya di mana ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran itu. Saya siap untuk melihat, kemudian memberikan masukan atau akan memberikan atau membantu Bapak Ibu memecahkan masalah atau kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika melaksanakan pembelajaran itu. Demikian Pak Gusti. Oke Bu, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Pak Gusti, Ibu. Baik Bu, sebelum kita ke refleksi, saya mau menyapa nih rekan-rekan kita yang dari luar Bali mungkin atau rekan-rekan dari luar SLB Negeri 1 Badung. Selamat bergabung Bapak di komunitas belajar kami. Ada Pak Abrar Sehalal, kemudian ada Pak Eka Suryawan juga tetangga dekat YPAC, kemudian Bapak Ibu Lia Susanti, kemudian Ibu Masmina Pitra, kemudian Ibu Mitahul Jannah. Terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk pertanyaan tadi dari Ibu Rika, rekaman ini nanti akan kita bagikan di grup WA kolaborasi SLB Negeri 1 Badung. Ibu bisa bergabung melalui platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah ada untuk untuk langsung bergabung dengan WA kami di grup. Jadi nanti segala informasi kita akan bagikan di sana. Baik Bapak Ibu, mengakhiri sesi kali ini saya ingin mengetahui refleksi kegiatan kita pada siang hari ini melalui Padlet yang akan saya bagikan yang di kolom chat. Di sana ada 3 pertanyaan, nanti Bapak Ibu silahkan menulis kira-kira bagaimana perasaan, mungkin apa yang kira-kira dapat dan bagaimana wujud perbaikan kita untuk kedepannya dalam komunitas belajar ini. Sudah kelihatan ya di kolom chat? Bisa Bapak Ibu akses? Silakan diisi. Kok bisa nge-share aku ya? Ntar kok sudah nge-share? Oke. Baik, terima kasih Bu Emi. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini?
Kemudian kira-kira nih apa yang Bapak Ibu peroleh hari ini dalam sesi webinar dengan tema supervisi akademik melalui pendekatan coaching, dan yang terakhir apa yang dapat kita perbaiki bersama. Silahkan diisi. Berarti sih kemana TV? Halo, pandai ni. Mana? 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 Terus aja ada panggilan. Ngecek juga. Baik Bapak Ibu, wah responnya sangat luar biasa ya. Kemudian banyak yang dari Bu Solvansina sangat senang karena lebih mempertajam pemahaman saya terkait dengan supervisi melalui pendekatan coaching. Kemudian antusias dan merasa terbantu dalam, selain itu juga menambah wawasan. Wah luar biasa, senang. Kemudian apa hal baru yang diperoleh hari ini, lebih memahami alur dan apa saja sasaran ketika dilakukan supervisi akademik. Kemudian apa yang dapat kita perbaiki bersama, metode, strategi yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid, luar biasa. Kemudian dari Bu Mita, perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Wah sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Senang hari ini kita dapat bertemu meskipun melalui tatap maya, tapi dengan berbagai macam masalah atau hambatan yang Bapak Ibu alami di kelas tentunya. Semoga kegiatan komunitas belajar ini sering dilaksanakan sehingga dengan harapan berbagai macam masalah dan hambatan kita bisa saling membantu memberikan solusi atau perbaikan tentunya untuk proses pembelajaran kita dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Ya, ini juga ada yang bilang hal baru yaitu coaching yang dilakukan lebih ke apa yang di-request dari guru kita. Kalau saya gunakan istilah kesepakatan, betul, kesepakatan. Tidak hanya kesepakatan di kelas saja ya Bu ya, tapi juga kesepakatan kita nih dengan atasan kita, sehingga tidak ada lagi jarak yang menganggap bahwa kita tuh harus sempurna di mata atasan, tidak. Tapi apapun bisa kita konsultasikan begitu, karena kadang mungkin atasan kita bisa menjadi menjadi coach, kemudian bisa menjadi mentor kita, atau bahkan bisa menjadi konselor atau konsultan ketika kita memerlukan memerlukan bantuan beliau dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali refleksinya melalui Padlet ini. Sangat antusias dan semangat. Semoga semangatnya tidak pernah padam ya, karena kegiatan ini kita akan selalu lakukan rutin sebagai sebuah proses perbaikan dalam meningkatkan kualitas, dalam menciptakan pembelajaran yang menghamba pada murid. Baik, mungkin ada close statement dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu Rini silahkan bagaimana close statement-nya Ibu, perasaan Ibu pada siang hari ini, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Wah, saya senang sekali ternyata beberapa guru, teman-teman guru kita semuanya sudah mulai terbuka gitu ya, artinya menerima menerima agar proses pembelajaran itu kita akan perbaiki bersama-sama, berkeinginan juga untuk selalu memperbaiki proses pembelajaran mereka sehingga nantinya bisa menghasilkan atau tujuan pembelajaran bisa tercapai dan anak-anak kita dapat belajar dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian termasuk juga inisiatif dari beberapa guru yang langsung ingin untuk di-coaching, kemudian diberi kesempatan 3 orang, ternyata ada nambah juga, ada berkeinginan juga Pak Gusti, kemudian Pak Gusti Ariana dan Pak Gusti Arianata. Ternyata berkeinginan juga, apakah guru yang selain yang 3 orang itu juga tidak akan disupervisi Bu? Oh pasti, semuanya akan, itu membahagiakan sekali. Kemudian termasuk hari ini juga di webinar kita, itu hadir juga, bergabung juga Bapak Ibu guru di luar sekolah, yang memberikan komentar sangat positif dengan kegiatan kita yang juga ikut tercerahkan dengan dengan materi yang kita bisa diskusikan hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lanjutkan terus, bisa kita laksanakan dengan baik sehingga pembelajaran berkualitas bisa kita berikan kepada siswa-siswa kita. Demikian Bu Ayu. Baik, terima kasih Ibu. Close statement yang luar biasa yang memberikan semangat untuk kita semua. Baik, di akhir kegiatan kita akan berfoto bersama Bapak Ibu. Mungkin bisa diaktifkan kameranya. Berikan senyum yang termanis. Saya share fotonya nanti di WA grup ya. Baik, sudah lagi. Izin 1, 2, 3. Sebentar. Masih banyak yang tutup kayaknya Bu Ayu. Ya, sebentar Bu. Oke, sekali lagi. Yang menonaktifkan kamera. Oke, sudah. Yang rekam nggak bisa pakai kamera. Oh iya. Oh gitu ya. Direkam sama Bu Emi, siap Bu Emi. 1, 2. Ya, senyum yang manis, yang paling ganteng, yang paling cantik. Oke, siap. Oke, fotonya sudah terkirim. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih, ada Ibu dari Maluku tuh Bu Ayu. Oh, dari Maluku. Wah, terima kasih Ibu sudah bergabung. Semoga kami bisa ke Maluku suatu saat nanti. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Demikian sesi webinar kita di Komunitas Belajar SLB Negeri 1 Badung, Provinsi Bali. Salam juga Ibu yang dari Lombok. Terima kasih sudah bergabung. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan webinar kali ini. Kami tutup dengan mengaturkan parama santi, Om, santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam kebajikan rahayu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat sore dari Maluku. Selamat siang. Sampai ketemu di hari Senin. Salam kenal. Sampai buka